Bab 433 Hormat dan Salam. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Dengung dari skyship bertenaga mana yang ditembakkan di udara memberikan suasana statis yang menenangkan saat aku duduk di kaki tempat tidur kabin kapal tempat Sylvie berbaring. Di luar, tekanan yang berasal dari dua naga yang tersisa adalah pengingat akan kehadiran mereka. Yang ketiga pergi setelah percakapan singkat dengan yang lain, dan aku hanya bisa berasumsi dia melapor ke Winsom atau langsung ke Keses sendiri. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, kata Sylvie, bergeser saat dia mencoba dan gagal untuk merasa nyaman di ranjang batu. Aku hanya perlu lebih banyak waktu untuk pulih dari dibawa kembali. Gelombang kelelahan dan ketidaknyamanan ini, aku yakin mereka akan berlalu. Tubuh dan pikiran aku perlu pulih dan diproses, itu saja. Sylvie, aku memulai, lalu terdiam, tidak yakin bagaimana menanyakan apa yang perlu kutanyakan. Aku terus melihat berbagai hal, kilasan ingatan dari pikiran kita yang terhubung, tentang hidupku, kehidupan Gray. Tapi apa yang aku lihat tidak masuk akal, karena itu bukan ingatan aku, meskipun itu adalah hal-hal yang terjadi pada aku. Bagaimana? Aku pikir aku telah menerima seluruh reinkarnasi bertahun-tahun yang lalu. Tetapi setiap kali aku mempelajari beberapa informasi baru tentang bagaimana aku datang ke dunia ini, itu semakin memperumit pemahaman aku. Kurasa aku tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, kata Sylvie, menopang dirinya dengan siku. Tapi aku bisa membiarkanmu masuk. Aku sudah berjuang untuk mempertahankan ingatan itu. Hanya sebagian dari diriku yang ada di sana, ditarik melalui ruang dan waktu oleh portal yang runtuh yang telah kamu sobek di alam semesta kita, sementara bagian diriku yang lain mengikutimu ke reliktem dan menjadi telur batu itu. Aku tidak ingin menyebabkan ketegangan yang tidak perlu, tetapi keinginan untuk memahami apa yang terjadi mengalahkan rasa takut aku, dan bahkan empati aku. Jika kamu pikir kamu cukup kuat. Ikatan aku tersenyum, memejamkan mata, dan berbaring. Buka pikiranmu untukku sepenuhnya. Aku melakukan apa yang dia minta. Aku menghidupkan kembali saat-saat terakhir itu lagi, menyaksikan saat dia mengorbankan dirinya untuk aku melalui matanya sendiri, dan kemudian energi yang menyebar dari keberadaannya ditarik terpisah. Kenangan itu mendung dan terdistorsi, tetapi aku mengenali kehidupan aku sebelumnya bermain di depan aku, melihatnya dari sudut pandang Sylvie, yang tetap berada di sisi aku melalui semua itu, sampai sulit untuk dipahami. Nico mengira mantranya salah. Agrona itu salah perhitungan, membawaku ke tempat yang salah di waktu yang salah, tapi itu kamu. Kamu mengganggu mantranya. Kamu menjadikan aku seorang liwin. Aku berdiri, menggosokkan tangan ke wajahku saat aku berusaha memahami apa yang kulihat. Tetapi dari lusinan pertanyaan yang aku miliki, satu secara khusus mendorong dirinya ke depan, dan aku menanyakannya hampir tanpa sengaja. Bayi itu, apakah aku membunuhnya ketika aku mengambil mayatnya? Anak, Alice. Lengan Sylvie melingkari tubuhnya, dan dia sedikit menggigil. Hubungan mental di antara kami tertutup dan dia meringkuk pada dirinya sendiri, memeluk lututnya. Tidak, Arthur, tidak ada jiwa lain di sana. Tubuh. Aku pikir kamu ditakdirkan untuk memilikinya. Aku pindah untuk duduk di sampingnya dan mengusap lengannya untuk menghangatkannya. Dari ingatan, itu tidak jelas, dan aku tidak yakin apakah Sylvie benar-benar mengetahuinya, tetapi aku tidak mendesaknya lebih jauh. Terima kasih telah menunjukkan padaku kenangan itu. Dia mengangguk, tubuhnya yang kurus bergetar lebih keras. Menarik selimut dari perlengkapan yang disimpan di rune dimensi aku meletakkannya di atasnya, dan dia tertidur sebentar. Tidak yakin apa lagi yang harus dilakukan, aku kembali ke kaki tempat tidur. Itu banyak sekali yang harus diproses, Regis mengirim dari geladak kapal, tempat dia mengawasi pengawal naga kami bersama Chul. Ibu aku pernah, belum lama ini, bergumul dengan pertanyaan apakah aku benar-benar putranya atau bukan. Itu tidak pernah menjadi pertanyaan bagi aku sebelumnya, tetapi sekarang, mengetahui bahwa Sylvie lah yang menempatkan aku di dalam bayi khusus itu, aku bertanya-tanya apa artinya bagi hubungan aku dengan keluarga aku. Pertanyaan yang aku ajukan kepada Sylvie hanyalah satu dari banyak pertanyaan yang tertahan di otak aku seperti kerikil yang bersarang di tapal kuda. Lebih banyak jawaban tampaknya diperlukan untuk memahami mengapa hidup aku menjadi seperti sekarang ini. Bagaimana mungkin Sylvie tahu bayi mana yang akan membawa jiwaku? Mengetahui bahwa tidak ada refleksi diri yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang aku miliki, aku melakukan yang terbaik untuk tidak memikirkannya. Sebaliknya, aku menarik batu kunci yang aku terima dari kehancuran terakhir. Begitu banyak yang telah terjadi dalam waktu sesingkat itu, mengingat fakta bahwa hampir 2 bulan telah berlalu dalam sekejap mata, tentu saja, sehingga aku tidak bisa mengingat batu kunci itu lebih dari sekadar pemikiran sekilas sejak kembali dari relik Tom dengan itu. Duduk dengan menyilangkan kaki, aku meletakkan kubus kecil di pangkuanku, mengingat permukaannya yang gelap dan matte. Kedua batu kunci sebelumnya, yang telah membantu aku mendapatkan wawasan masing-masing tentang Aroas Requiem dan Rilmir, telah memberikan teka-teki yang sulit dan berkepanjangan untuk aku pecahkan. Meskipun pikiran aku gelisah, aku merasakan sensasi ketika aku bersiap untuk mengilhami relik berbentuk kubus dengan aether. Kegembiraan aku memburuk beberapa saat kemudian ketika aku secara mental menarik diri dari batu kunci. Aku menatapnya, terpukul, lalu mencoba mengilhaminya dengan aether untuk kedua kalinya.
Kesadaranku ditarik ke dalamnya, sama seperti batu kunci lainnya, lalu. Tidak ada. Aku hanya kembali ke diri aku sendiri. Aku sama sekali tidak bisa mencapai alam dalam batu kunci itu. Mengaktifkan Rilmir, aku menatap kubus batu. Baik mana dan aether melekat padanya, tetapi fakta itu saja tidak mengungkapkan apapun tentang cara kerja batu kunci itu atau menyarankan apa yang perlu aku lakukan untuk mengoperasikannya. Tidak mau langsung menyerah, tetapi sangat frustrasi karena aku menemui kegagalan begitu cepat, aku terus berusaha untuk berinteraksi dengan batu kunci, mendorong lebih banyak, dan kemudian lebih sedikit, baik ke dalamnya, membentuk aether dengan cara tertentu, dan menggunakan aether untuk memanipulasi mana juga, tetapi tidak ada yang aku coba yang memungkinkan aku untuk maju ke alam batin di mana aku berharap akan mendapatkan wawasan tentang Godrune baru. Merasa kalah, aku akhirnya menyimpan relik itu ketika Regis memberitahu aku bahwa kami telah melintasi pegunungan dan sekarang sedang terbang di atas gurun. Bergabung dengan yang lain di geladak, aku menyaksikan bukit pasir dan tebing berbatu melaju di bawah kami. Chul mengeluarkan senjatanya dan perlahan-lahan bergerak melalui serangkaian teknik pertarungan koreografi. Matanya terpejam, tapi dia pasti merasa aku memperhatikannya karena dia berkata, aku lebih suka berdebat denganmu, tapi Uren benar-benar khawatir kekuatan bentrokan kita akan menghancurkan konstruksi sulapnya. Akan ada musuh nyata untuk dilawan segera, kataku tanpa sadar. Chul tertawa. Aku tidak berencana untuk melawan pasukan Agrona, saudaraku sebagai balas dendam. Aku akan menghancurkan mereka. Aku menggelengkan kepalaku, senyum tentatif merayap di wajahku. Beberapa ketegangan aku mereda, dan aku mengobrol santai dengan Regis dan Chul. Namun, terlalu cepat, tujuan kami mendekat, dan apa yang menunggu kami kembali ke pikiranku. Aku menunjukkan celah di tanah kegelatik, salah satu dari banyak pintu masuk permukaan ke terowongan kurcaci yang mengelilingi Fildorial, dan kami mulai menuruni pasir. Sylvie sudah bangun ketika aku pergi untuk menjemputnya, dan dalam beberapa menit kami sudah berdiri di atas batu pemanggang di tepi jurang kecil. Kedua naga juga mendarat, berubah menjadi bentuk humanoid mereka. Naga hijau itu berubah menjadi pria jangkung berambut pirang dalam zirah gelap yang berkilauan seperti zamrud saat cahaya menerpanya pada sudut tertentu. Bentuk humanoid si merah lebih pendek dan lebih kurus. Rambut dan jubahnya yang hitam legam sangat kontras dengan kulitnya yang pucat, tetapi mata dan cemberutnya yang oker tetap sama. Ayo, Guardian Vajrakor akan menunggumu, kata Asura Pirang dengan kaku. Dia memimpin turun ke jurang sementara rekannya bergerak ke belakang kelompok kami. Uren Kain membubarkan kapal, membiarkannya larut dan mengalir seperti pasir, lalu mengikuti dari dekat di belakang naga pertama. Ah, andai saja kita bisa berdiri di bawah sinar matahari yang hangat lebih lama sebelum menggali kembali ke bawah tanah, kata Chul, matanya terpejam dan wajahnya menghadap ke matahari. Dia tersenyum lebar. Aku tidak berkata apa-apa, terlalu tegang untuk memulai percakapan. Di dalam pintu masuk terowongan, yang tersembunyi di balik bayang-bayang jurang, kami disambut oleh kader penjaga. Para kurcaci membungkuk kepada naga, bahkan hampir tidak memperhatikan siapa yang menemani mereka, dan membiarkan kami lewat tanpa masalah. Kami melewati beberapa barikade lagi dalam perjalanan ke Fildorial. Setelah halangan ketiga, di mana naga menawarkan panggilan cepat dan tanggapan kepada para penjaga sebelum mereka mengizinkan kami lewat, aku membawanya ke pemandu kami. Penjaga telah berbuat banyak untuk meningkatkan keamanan kota ini, jelasnya saat kami terus bergerak cepat. Beberapa terowongan tua runtuh dan banyak pos penjaga tambahan didirikan, bersama dengan sistem kata sandi untuk memastikan simpatisan dan mata-mata Al-Krian tidak dapat bergerak bebas di Darf. Aku tidak ketinggalan nada tuduhan, seolah-olah fakta bahwa hal-hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya menjelaskan mengapa naga sangat dibutuhkan. Gerbang terakhir ke Fildorial sudah terbuka ketika kami tiba, dan kerumunan kecil sudah menunggu kami di sisi lain. Aku melihat Eli dan ibu sebelum orang lain. Bergegas melewati pasukan tentara, konselor, dan bangsawan, aku membiarkan ibuku memelukku dengan lembut. Maafkan aku, kataku pelan. Aku akan menjelaskan semuanya, tapi aku tidak berniat pergi begitu lama dan tanpa mengirim pesan. Bagi aku itu baru beberapa hari. Ibuku memberiku senyuman yang menurutku agak kaku. Tidak apa-apa, Arthur, kamu tidak perlu. Brengsek, bentak Eli, meninju lenganku dengan keras. Aku tidak percaya kamu, Sylvie. Kemarahan Eli mencair saat dia menyadarinya. Dia menyelinap di sekitarku dan melompat ke ikatanku, memeluk Sylvie dan meremasnya dengan keras, air mata sudah mengalir di pipinya. Kamu masih hidup. Jeritnya, tenggorokannya tercekat oleh isak tangis yang menyiksanya. Sylvie menepuk punggung Eli. Meskipun mungkin tidak lama jika kamu terus menghancurkan nafas dari tubuhku. Sylvie berseri-seri padaku di atas bahu Eli, menyandarkan kepalanya ke bahu kakakku. Sensasi yang kuat berada di rumah menyapu aku, berlipat ganda saat aku mengalami emosi aku sendiri dan emosi Sylvie secara bersamaan. Momen itu kemudian segera terputus ketika Daglun Silversale, penguasa salah satu klan kurcaci yang paling kuat, menempatkan dirinya di antara aku dan keluarga aku. Permisi Jenderal Arthur, tapi aku, bersama dengan tuan-tuan lain yang baik ini, telah dikirim untuk menyambut kamu atas nama penjaga Vajrakor. Agak terlambat, dia membungkuk pada dua naga yang mengawal kami, terlihat gugup, lalu melanjutkan. Dia menunggumu di
Aku merindukan apapun yang dikatakan Daglun saat perhatianku tertuju pada Farai, yang juga telah menunggu bersama sekelompok kurcaci dan keluargaku. Sudah lama sejak aku melihat lens manusia lainnya, yang menghabiskan waktu membantu membersihkan kota Sapin dari beberapa pertahanan Alakrian. Meskipun rambut putihnya sekarang pendek, dia sepertinya tidak berubah sama sekali sejak aku pertama kali bertemu dengannya di Akademi Sirus bertahun-tahun yang lalu. Dia memperhatikanku dengan saksama, tatapannya sinar sedingin es yang membuat lenganku merinding. Apa yang salah? Tanyaku, melangkahi Daglun yang masih berbicara, yang menggerutu marah. Farai memberiku anggukan kecil sebagai salam. Selamat datang kembali. Itu adalah waktu yang tidak menguntungkan bagimu untuk menghilang. Ada nada celaan dalam suaranya, tapi itu diselimuti embun beku ketabahannya yang sedingin es. Beritahu aku tentang itu. Aku melirik penuh arti ke arah para Dwarf Lord, yang semuanya memberiku tatapan tidak setuju. Aku perhatikan bahwa Charnelian Earthbone, ayah Mika, tidak ada di antara mereka. Ada situasi yang aku pikir kamu ingin segera diberitahukan, lanjutnya. Daglun berdeham. Mungkin kita harus mengizinkan Wali Fajar. Tuan Silver Sale, potong Farai. Baik naga maupun dewan tuanmu tidak memiliki wewenang untuk memerintah para tombak. Tinju Daglun mengepal dan wajahnya memerah. Dia membelakangi kami dan memulai percakapan dengan berbisik-bisik dengan para bangsawan kurcaci lain yang hadir. Asura berambut gelap melangkah maju, memberi Farai tatapan tajam. Arthur Liwin sedang dikawal langsung ke Fajrakor. Kamu tidak punya urusan mengganggu kami, Lance. Dia mencengkeram lengan atasku dan berusaha menyeretku mengikutinya. Aku menjejakkan kakiku, menyebabkan naga itu ditarik ke belakang di tengah langkah. Dia menarik sekali lagi, tapi aku berdiri tak bergerak. Aether dan kemarahan membara di bawah kulitku, terkendali tapi selalu ada. Kepalaku menoleh saat aku memandang naga itu dengan tatapan yang membuatnya membeku. Apakah kita tidak menjelaskannya lebih awal? Mata Asura berambut gelap menyipit. Apa yang kamu? Kami tidak mengawal tahanan, sela Asura pirang, melepaskan tangan rekannya dari bahuku. Tapi penting bagimu. Tampaknya ada masalah yang lebih mendesak yang membutuhkan perhatianku, kataku formal, memberi mereka senyum dingin dan santun. Beritahu dia tentang kedatanganku jika kau mau. Kedua naga bertukar pandangan yang tidak pasti, lalu Uren melangkah masuk. Aku akan menemanimu menggantikan Arthur. Dari sisi mulutnya, dia menambahkan, dan usahakan agar semua ini tidak meledak di depan wajah kita. Setelah ragu sejenak, Asura pirang itu berbalik dan mulai berjalan dengan cepat. Temannya yang berambut hitam diam sejenak, tatapannya yang curiga beralih antara Gelatik dan aku, lalu berputar dan mengikuti. Uren menghela nafas panjang dan mengikuti di belakang mereka. Mata coklat tua Farai menatap para Asura sebelum kembali padaku. Sebelum kamu pergi, seorang wanita Alakrian tiba di kota melalui semacam artefak teleportasi. Dia mengaku mengenalmu. Aku diberitahu bahwa kamu. Artefak teleportasi. Ingatan akan kepergianku yang terburu-buru dari Fildorial menabrakku seperti petir. Daglun mengatakan sesuatu tentang The Alakrian, dan aku berasumsi bahwa dia berbicara tentang Lyra Dreyde. Alakrian ini, apa warna rambutnya? Alis naik sedikit, Farai menjawab, biru. Aku menggigit kembali kutukan. Bawa aku padanya. Daglun, setelah menyaksikan pertukaran ini dari samping, tampak terpukul. Tapi Jenderal Arthur, Farai, kamu benar-benar harus. Jangan ragu untuk kembali ke istana, Tuan Silver Sale, tugasmu di sini sudah selesai, kata Farai dingin. Para kurcaci menanggapi dengan harum kolektif sebelum berbaris pergi, memungkinkan aku untuk akhirnya mengalihkan perhatian aku kembali ke keluarga aku. Ellie berdiri di samping Sylvie, kedua lengan melingkari pinggangnya dan kepala di bahunya. Jadi kita semua akan menyelamatkan Caera. Luar biasa. Ayo pergi. Dia mulai menarik diri dari Sylvie. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kebingungan bagaimana Ellie tahu siapa Caera dengan cepat berubah menjadi khawatir memikirkan keluargaku hadir jika ada konfrontasi dengan naga yang kesal. Mulutku terbuka untuk buru-buru membuat alasan ketika ikatanku terputus. Eleanor, sepertinya akan sibuk. Aku ingin menghabiskan waktu bersamamu dan Alice sebelum kita harus pergi lagi. Dapatkah kamu menunjukkan kepada aku di mana kamu tinggal? Ellie melirik ke antara Sylvie dan tingkat atas kota, tampak tercabik-cabik. Aku tidak tertarik membantumu melayani Alakrians, hanya untuk menghadapi mereka dalam pertempuran. Chul memelototiku seolah-olah aku telah menyinggung perasaannya hanya dengan mengenal seorang Alakrian. Aku akan menjelajahi kota kurcaci ini sebentar. Tidak, kamu harus tinggal dengan. Dan dia pergi, kata Regis, melihat Chul berbaris dengan cepat, menuju ke tingkat yang lebih rendah dan menarik tatapan dari semua orang yang dia lewati. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Sylvie berkata, tidak mampu menahan suaranya agar tidak menimbulkan pertanyaan di akhir pernyataannya. Ceroboh seperti biasanya, Regis langsung melupakan Chul sambil menyenggol ibuku. Jadi, aku hanya menghabiskan 2 bulan mengambang di ruang kosong, dan aku kelaparan. Maukah kamu berbaik hati membuatkan aku makanan rumahan, Mama Liwin? Ibu menggaruk kepala Regis. Kukira, apakah kamu bahkan perlu makan? Regis membungkuk rendah untuk mengangkat ibuku ke punggungnya.
Dia menjerit kaget dan berjuang mencari tempat untuk berpegangan, tidak percaya untuk membenamkan tangannya ke surainya yang berapi-api. Tidak banyak hal yang aku butuhkan, tetapi ada banyak hal yang aku inginkan. Regis berlari di jalan raya yang melengkung, membawa ibuku bersamanya. Setidaknya jika aku memiliki ikatanmu, aku tahu kamu tidak bisa menghilang lagi, kata Eli dengan cemberut, membiarkan Sylvie membawanya pergi. Jangan lupa mengapa naga ada di Dicaten, Sylvie mengingatkanku saat dia turun di sepanjang jalan raya. Fajrakor ini akan mengujimu. Ini adalah cara kami, rupanya. Tapi dia tidak akan melanggar perintah apapun yang diberikan kakekku kepadanya. Aku akan menjaga sopan santunku, pikirku kembali, beralih ke Farai, yang telah melihat dengan kurangnya emosi lahiriahnya selama percakapan ini. Sekarang, mungkin, kamu bisa membawaku ke dia. Kami tidak pergi ke penjara tetapi melanjutkan langsung ke istana kerajaan para kurcaci, Lodenholt Hall, sebuah benteng besar yang diukir di dinding di tingkat tertinggi gua. Kami hampir ke istana sebelum Farai berbicara. Wanita Alakrian diperlakukan dengan baik atas perintah Lance Mika, meskipun dia tetap di penjara demi keamanan. Yang lain, Lyra, bisa mengkonfirmasi identitas tahanan tapi tidak mengetahui hubungan kalian. Banyak hal berubah ketika naga tiba, aku khawatir. Apa maksudmu? Tanyaku, panas naik ke wajahku. Ketika Fajrakor mengetahui kehadirannya di penjara, dia memindahkannya ke sel tahanan di istana. Dia berpikir untuk mendapatkan informasi darinya tentang rencana Agrona. Mika, Byron, dan aku mencoba membujuknya, mendorongnya untuk menunggu sampai kamu kembali untuk memverifikasi identitasnya, tapi... Dasar bodoh, keluhku. Dia sekutu. Milikmu, mungkin, tapi bukan milik naga. Farai berhenti sebelum membawa kami ke Lodenholt. Kamu harus tahu, Arthur. Naga-naga itu sepertinya bekerja untuk melemahkanmu. Kehadiran kamu mungkin tidak diterima dengan baik. Satu-satunya naga yang perlu kukhawatirkan adalah Keses Indrat, aku meyakinkannya. Dia akan mengikat prajuritnya yang lain selama kesepakatan kita masih berlaku. Untuk saat ini, jika kehadiran naga membuat Agrona tidak menyerang lagi, biarkan mereka menyeretku melewati lumpur. Farai menatapku dengan saksama sejenak, lalu mengangguk dan melanjutkan. Kami bergerak cepat sekali di dalam halaman istana. Aku bisa merasakan aura membebani dari tanda tangan mana Fajrakor, yang membuat udara di dalam benteng terasa berat. Tidak seperti banyak kunjungan aku sebelumnya ke Lodenholt, aula depan kosong. Mereka yang sebelumnya diberi perlindungan di dalam dinding berukirnya kemungkinan besar dipindahkan saat diambil alih oleh naga. Farai membawaku melewati beberapa terowongan, masing-masing lebih sempit, lebih pendek, dan lebih redup dari yang sebelumnya, sampai kami mencapai pintu besi yang berat menghalangi jalan. Farai mengetuk. Sebuah piring meluncur ke samping setinggi mata seorang kurcaci, yang berada di suatu tempat di sekitar tulang dada Farai. Ah, Jenderal Farai, kami tidak mengharapkan siapapun untuk, Dan Jenderal Arthur, kembali dari kematian lagi, begitu. Apa? Wali tahu kau ada di sini. Buka pintunya, Torfir, perintah Farai. Mata kurcaci itu, yang sebelumnya menyipit karena curiga, sekarang membelalak. Jendela itu tertutup dengan suara dentang serak. Pertukaran gumaman di antara para penjaga teredam oleh pintu tebal. Setelah beberapa detik yang membuat frustrasi, aku mendengar palang berat ditarik ke samping, lalu palang lain, dan akhirnya gemerincing rantai, dan pintu terayun ke dalam. Torfir berdiri di pintu yang terbuka. Dia kekar, bahkan untuk ukuran kurcaci, dan kulitnya yang lapuk memiliki bekas luka dari banyak pertempuran. Rambut merah cerahnya telah memudar menjadi abu-abu merah karena usia, tapi matanya masih setajam batu, meskipun sudut-sudutnya berkerut karena ketidaknyamanan yang jelas. Jenderal, seperti yang kamu ketahui, kami mendapat perintah tegas untuk, Jenderal. Aku bergerak di sekitar penjaga, tahu betul dia tidak akan mencoba dan menghentikan aku. Kurcaci kedua mundur selangkah, tampak semakin gugup. Ruangan itu tidak lebih dari 8 kali 10 kaki, tandus kecuali sebuah meja kecil dan 2 kursi. 2 pintu besi yang lebih berat dipasang di dinding di seberang pintu masuk ruangan. Baik pintu maupun dinding di sekitar mereka diukir rune untuk mencegah mereka diserang dengan sihir. Jenderal, aku harus bersikeras, kata Torfir dengan setengah hati. Mengabaikannya, aku mendekati pintu sebelah kanan dan menggeser jendela penglihatan ke samping, mengintip ke dalam kegelapan di luar. Sel sempit dan gelap itu kosong. Saat aku bergerak ke kiri, aku mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Ketika jendela bergeser ke samping, seberkas cahaya redup mendarat di atas tubuh tengkurap seorang wanita berpakaian compang camping. Matanya terbuka dan menoleh ke arah cahaya, merah menyala. Memegang gagang pintu, aku menghela napas. Serangkaian baut yang menahan pintu mengerang dan bengkok, tetapi bangunan batulah yang pertama kali runtuh, pecah dengan hujan debu batu. Pintu itu terbuka, robek saat engselnya miring, dan menancap ke dinding. Torfir, Bolgar, kamu dipecat, kata Farai di belakangku. Aku akan melindungimu ketika dia tiba. Aku tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa mereka telah menurut saat langkah kaki mereka yang berat dan dentang baju zirah mereka menjauh dari sel penjara. Caira bergegas kembali ke dinding tetapi muncul di ujung rantai panjang yang mengikat belenggu penekan mana ke lantai. Abu-abu. Dia bertanya, suaranya pecah karena dehidrasi dan tidak sehat.
Bergegas ke sisinya, aku memegang rantai dan melepaskannya dari belenggu. Kemudian, berhati-hati untuk tidak menyakitinya dalam prosesnya, aku membuka borgolnya, membebaskan pergelangan tangannya. Tanpa berkata-kata, aku membantunya bangkit dari lantai dan menuntunnya perlahan keluar dari sel. Abu-abu, Caira menatap wajahku, menatap mataku dengan sangat intens sehingga dia merasa seperti mencoba memastikan aku nyata. Dia memelukku dan menarikku ke dalam pelukan gemetar. Kemudian dia mendorongku menjauh, memelototiku dengan otoritas yang menyalurkan mentornya, Skite Seris Fritra, dan menamparkan pipiku. Beraninya kau membiarkanku di penjara karena, dia mengangkat tangannya dengan frustrasi. Betapa lama pun itu. Di mana kamu, Seris? Apakah dia? Aku belum tahu apa-apa, kataku. Frustrasi, rasa bersalah, dan kekecewaan menggelegak dalam diriku. Aku baru tahu kamu ada di sini 10 menit yang lalu, dan aku langsung datang ke sini. Apa yang kamu lakukan di Vildorial? Di Dicaten. Seris seharusnya tahu lebih baik, dia. Dia mengirimku kepadamu untuk meminta bantuan, kata Caira, tatapannya meluncur dari wajahku saat dia berjuang untuk fokus. Segalanya tidak berjalan sebaik mungkin, dia ingin, wajah Caira muram. Tanduk Fritra, apa yang akan terjadi padanya? Sudah lama. Aku memegangnya lurus, membungkuk sedikit sehingga aku bisa menatap matanya. Maafkan aku, Caira, kataku lagi, kemarahan mulai muncul dari alkimia emosiku yang lain. Naga-naga ini. Tekanan hebat meningkat begitu tiba-tiba sehingga kata-kataku tersangkut di tenggorokan. Caira, yang sudah lemah karena penahanannya yang lama, merosot kembali ke pelukanku, dan Farai harus memantapkan dirinya di dinding, kakinya gemetar. Aether membanjiri ototku, menguatkan dan memantapkanku sehingga ketika naga itu tiba di ujung aula, aku berdiri diam seperti patung, tidak membungkuk. Tampil dalam bentuk humanoidnya, Vajrakor setinggi aku, tetapi memiliki tubuh lentur yang memungkiri kekuatan asurannya. Rambut hitam tergerai-tergerai di bahunya dan matanya yang berwarna lilac bertemu denganku di sepanjang lorong. Dia berhenti sejenak, ekspresinya berubah dari marah menjadi terkejut. Dia menghaluskan ini hampir seketika, tetapi tidak cukup cepat sehingga aku tidak melihatnya. Meluruskan jubahnya yang longgar, yang dipotong dari sutra kuarsa mawar dan disulam dengan benang ungu lembut yang cocok dengan matanya, Vajrakor mengangkat dagunya dan melangkah maju dengan kecepatan yang lebih terkontrol. Arthur Lewin, selama berminggu-minggu kamu telah absen dari muka benua yang kamu mohon untuk kami lindungi, namun hal pertama yang kamu lakukan saat kembali adalah membantu musuh. Jelaskan dirimu. Dunia adalah warna abu-abu yang berantakan, di mana musuh bisa menjadi sekutu dan sekutu. Aku membiarkan jeda sejenak menghentikan kata-kataku, menahan tatapan Vajrakor, bisa menjadi musuh. Membantu Caira untuk berdiri tegak, aku melangkah menjauh. Dia kuat, dan dia memaksa dirinya berdiri tegak bahkan di bawah beban kehadiran naga. Melangkah melewati Farai, aku mendekati Vajrakor, mengatur fitur aku menjadi senyuman bisnis dan mengulurkan tangan aku. Sebelum kita masuk ke apa yang aku hanya bisa berasumsi akan menjadi argumen panas, bagaimana kalau kita menunjukkan beberapa tingkat kesopanan karena sepertinya kita akan sering bertemu satu sama lain. Vajrakor tidak bergerak untuk meraih tanganku. Tidak akan ada argumen, terutama dengan yang kurang pura-pura mengerti Aether. Namun Keses tampaknya sangat tertarik dengan apa yang pura-pura ku ketahui. Ketika kamu berbicara tentang dia, kamu akan melakukannya dengan tepat. Itu adalah Tuan Indrat. Kalau begitu sebagai rasa hormat kepada Tuan Indrat, aku akan membiarkan perlakuan kamu yang tidak dapat diterima terhadap teman aku melewati ini sekali saja, dengan asumsi bahwa itu karena ketidaktahuan. Aku melangkah sedikit lebih dekat, terlalu dekat untuk bersikap sopan. Karena jika aku percaya bahwa Wali Lord Indrat mengambil teman dan sekutuku sebagai sandera dan menyiksa mereka untuk mendapatkan informasi, maka kita akan mendapat masalah. Vajrakor menarik napas panjang, tampak membengkak saat dia melakukannya, menghalangi lorong sepenuhnya. Winsom telah bercerita banyak tentangmu, Arthur Lewin, tapi berusaha sekuat tenaga dia tidak bisa sepenuhnya mengungkapkan kedalaman arogansimu, rupanya. Kamu tidak setara dengan aku dalam hal ini, tidak dalam posisi politik dan tentu saja tidak dalam kekuatan mentah. Aku belum selesai dengan yang itu, dan kamu tidak memiliki kekuatan untuk mengambilnya dari aku. Aku tersenyum, memperlihatkan gigiku. Tidak satu pun dari kami yang tahu apakah itu benar, tetapi hanya satu dari kami yang mau mencari tahu. Kita berdua tahu apa yang akan terjadi padamu, bahkan jika kau melawan dan mengalahkanku. Kamu di sini karena Keses menginginkan ilmu yang aku miliki. Apakah kepercayaan diri kamu yang tidak berdasar meluas hingga berdiri melawan tuan kamu sendiri? Penampilan kepercayaan dirinya retak, hanya sedikit, saat bayangan keraguan melintas di wajahnya. Tidak menghormati naga di sini untuk menyelamatkanmu dari musuh yang telah mengalahkanmu. Menghormati. Caira bertanya, kata itu keluar dari bawah giginya. Perlahan, dia mendorong dirinya sendiri sehingga dia bisa berdiri tegak saat berbicara dengan Vajrakor. Apakah itu yang kamu tunjukkan padaku di sini, monster? Raksasa, kamu membawa kotoran darah Agrona Fritra di pembuluh darah kamu dan memanggil aku monster. Dia terkekeh. Kau bahkan tidak bisa melihat dirimu sendiri yang menyimpang, lesuran. Aku memiringkan kepalaku dan menyipitkan mataku ke arah naga itu.
Sementara aku menikmati debat kecil kita, aku memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan, jadi izinkan aku untuk berbicara dengan cara yang paling kamu pahami. Jika kamu ingin menjadi sekutu aku, kamu akan menyingkir. Berdiri di jalanku dan aku akan menganggapmu sebagai musuh. Mata Lavender Fajrakor menjadi berbinar karena amarah, tetapi dia menyingkir, tampak menyusut saat melakukannya. Dunia memang terdiri dari nuansa abu-abu, cibirnya. Menarik salah satu lengan Caira di bahuku untuk menopangnya, aku membawanya ke terowongan. Kalian para naga cepat menangkapnya. Farai bergerak seperti bayangan di belakang kami. Lord Indrat akan sangat penasaran dengan alasan permusuhanmu yang tidak perlu. Aku akan memberitahunya tentang kepulanganmu, dan sikapmu, segera, kata naga itu ke punggungku. Sampaikan salamku padanya.